turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima di bulan Sya'ban. Salawat itu turun ayat yang dihukumi sebagian ulama itu salawat ayat itu. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa karena dikatakan terus ia mendapatkan Ramadan, ia mengenali Ramadan karena dia menjaga daripada telinga ini apa-apa perkara-perkara yang mubazir, perkara yang enggak ada manfaat. Karena mubazir ikhwanu syaitin, dikatakan sesuatu yang enggak ada manfaat, apa segala macam rumpi lah, ghibah lah, apa segala macam, walaupun enggak sampai terlalu bagaimana di bulan Rajab ditinggal perkara-perkara yang mubazirkan telinga, apa yang gak enak-enak didengar, apa itu fitan atau itu fitnah atau itu apapun itu keburukan yang bisa merusak hati, ya, dikatakan fafasadaqulu, terus semuanya hancur karena hatinya rusak. Pertama telinga. Dan di bulan Rajab ini dikatakan syahrul asam, di bulan ini kita disuruh nutup telinga, disuruh tuli, disuruh gak ngerti apa-apa di bulan ini. Kenapa? Karena lihat Sya'ban, setelahnya itu bulan ini bulan yang di tubuh kita, ya, kita ini dari mulai Rasulullah wafat sampai sekarang, alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad SAW, kita ngerti di bulan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala langsung kepada hambanya di bulan Ramadan. Dikatakan bagaimana kita hasil, bagaimana kita menjadi orang yang diterima puasa kita, yang kita dikatakan ketika sebulan penuh kita mati syahid, meninggal di bulan Ramadan syahid. Luar biasa buat orang yang soleh. Kalau orang gak benar, ini mau hidup mau mati gak diurusin, ya orang, apalagi orang-orang kafir yang di luar agama Islam. Ittaqillaha haqqa tuqatih, dikatakan disuruh kita takwanya benar, takwa yang benar, haqqa tuqatih, takwa kamu yang benar-benar takwa. Dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan enggak boleh kita selama di dunia ini gampang-gampangin Allah, gampang-gampangin agama Allah, gampang-gampangin aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan ketika Ramadan. Benar-benar ini kan Quran dikatakan pahalanya luar biasa di bulan Ramadan, amal yang dilebih-lebihkan di bulan Ramadan, pahala sunnah seperti wajib, dikatakan itu rahmat Rajab. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan haqqullah, ini Rajab bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Rajab, amin, Allahumma amin. Terus dikatakan lagi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi barakna haulahu, memang Allah beri keberkahan Sya'ban, Allah beri keberkahan Ashur-hur 4 bulan itu yang dikatakan Zulqa'dah, diamnya bulan dijadikan Allah suci, yang dikatakan Zulhijjah lebaran besar dikatakan itu suci, dan Muharram awal Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dikatakan itu bulan haram yang Allah sucikan. Di bulan 4 yang satu misal ini Rajab dikatakan bulan itu qamar, itu bulan yang di atas itu qamarun, dikatakan syahr itu jumlah, ayam itu hitungan hari, sa'ah itu saat. Dan di sana Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, Allah beri keberkahan ketika Nabi ketika itu ditinggal Sayyidah Khadijatul Kubra wafat, istri kesayangan Rasulullah, dan ditinggal paman Nabi Abu Talib wafat. Maka dikatakan amul hazan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah hibur lara duka Rasulullah, Allah mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu linuriyahu min ayatina, dikatakan untuk kita ngerti ini Muhammad, ini Rasulullah, sehingga Nabi besar dan sehingga Nabi kuat karena salat ini kegemaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Rasulullah. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan ini Al-Quran, ini Rasul yang di genggaman Nabi Al-Quran. Dia menghadap kepadaku untuk turun perintah salat yang kita kerjakan. Itu yang dikatakan salat, yang dikatakan al-imaduddin. Bagaimana kita hidup berpegang membawa agama dengan kuat, diukur seberapa takwa kita kepada Allah, bagaimana khusyuk kita dalam mengerjakan salat, terutama lebih di 4 bulan haram, terutama lebih di bulan Rajab, dikatakan seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita cahaya itu,
Al-ilmu yang dikatakan linuriyahu min ayatina, ini tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa sami'ul basir, dikatakan. Begitu kita ngerti sunnah Rasulullah, begitu kita menghadapkan sunnah Nabi Muhammad, berarti perempuan ini salihah. Amin. Orang yang ngerti sunnah Nabi Muhammad, dia ngerti bangun di malam hari, dia ngerti khusyuk dalam mengerjakan salat 5 waktu, dia ngerti bahwasanya aqimus salata li dzikri. Allah katakan kita salat untuk mengibadahi Allah. Insyaallah gak ada setan di sebelah kita, gak ada pikiran syirik di hati kita. Ini yang ganggu, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang masukkan waswas ke hati kita, yang dikatakan jin, yang dikatakan jin yang mengganggu. Iblis laknatullah aba wastakbara, dari jenis itu dia api, ya. Itu dikatakan seperti itu. Dulu bagus ini iblis, pertama-tama diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Azazil, diriwayatkan namanya Azazil. Begitu itu sampai luar biasa ibadah 120 tahun iblis laknatullah itu, seketika disuruh sujud ngikuti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW, kita melihat akhlak Rasulullah, dikatakan sunnah Nabi ini luar biasa. Gak ada manusia karena Muhammad SAW, gak ada manusia satupun bisa melebihi menyamai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Allah katakan innahu huwa sami'ul basir, dan yang dilihat Rasulullah, di mana Allah berada Nabi mendengar. Ya, Allah di mana Allah berada, Nabi mendengar di mana Allah berada. Pandangan Nabi nggak ada ujungnya. Itu dikatakan oleh Habib Ahmad bin Saleh Al-Atas, guru Habib di Bekasi. Masya Allah, Nabi SAW idza tabassama, ketika Rasulullah senyum, dikatakan itu dalam keadaan Nabi sedih. Amal hasan, dikatakan ketika itu Rasulullah dalam keadaan duka. Maka kalau sholat kita, ya Allah, setiap malam dia perempuan-perempuan salihah yang umur-umur, ya, Abu Haji, Bu Haji, Abah Haji, Abah Haji, Abah yang udah tua-tua itu, dia bangun nangis ya, nggak batal sholatnya karena nangis bukan dibuat-buat, memang rindu akan Nabi SAW. Mar'atun salihah, yang ngerti nur cahaya yang Allah tentukan di hati mereka karena ngerjakan salat. Karena dikatakan al-imanuddin, man aqamaha, dia mendirikan ini salat, dia ngerti bahwa ini salat perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan udhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Disuruh kita, ya, selalu mengingat Allah. Di mana waktu kita ingat Allah paling kencang, paling kuat, paling hebat ketika kerjakan sholat. Karena sholat kegemaran Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib walad Fatimah Zahra, anak Sayyidina Husain, anak Fatimah, cucu Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Al-Batul. Dikatakan apa? Setiap malam yang ibunya setiap malam Jumat, Ali Zainal Abidin setiap malam sholat 1000 rakaat, 500 kali salam. Itu seperti itu, luar biasa. Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul, putri kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyenangkan Rasulullah. Dikatakan ketika Abul Hasan Sayyidah Khadijatul Kubra wafat, tufi Ummul Mukmin, ketika wafat Sayyidah Khadijah, siapa kira yang menyenangkan hati Nabi Muhammad? Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan Sayyidah Fatimah Zahra setiap malam Jumat? Dikata Sayyidil Ayyam, ya Abu Jumat, dikatakan sholat sunnah pula Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul 1000 rakaat. Maka cucunya Ali Zainal Abidin ngikutin. Ya kira-kira ajaran siapa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika kita sholat, Allah memperhatikan kita. Ketika kita beribadah, Allah memperhatikan kita. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan kalau kita hidup bawa iman ke Allah, insya Allah mati husnul khatimah, pasti jaminan Allah. Haqqa tuqatih, Allah yang mengatakan. Allah berkata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akramakum wahai Rasulullah indallahi atqakum. Karena Nabi selalu ingin, Nabi selalu berharap, selalu hati Nabi ini luar biasa, hamba Allah yang paling luar biasa kan Nabi Muhammad SAW. Kita ngikutin Nabi Muhammad supaya kita jadi orang yang luar biasa dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita supaya bisa melihat apa-apa seperti yang dilihat Nabi SAW. Dan ulama-ulamanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar apa-apa supaya kita dengar ini seperti yang didengar orang. Yang orang itu mendengar seperti orang sebelumnya. Sampai Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup untuk kita senang. Qul bi fadlillah, untuk kita ngerti Al-Quran memerintahkan kita supaya kita diaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Katakan semua pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. Ketika Allah katakan ke Nabi Muhammad SAW, inna akramakum wahai Rasulullah, yang paling nyenengin engkau wahai Rasul, Allah cintakan Nabi Muhammad SAW, dikatakan seperti itu. Atqakum, dikatakan takwanya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Ama Bakri Mama Sempur Purwakarta, dikatakan santri-santri sempur. Nabi Muhammad Sayyidil Mutawaddi'in, dikatakan pemimpin orang-orang ahli ibadah. At-tawaddu' minal ma'rifah, seorang ini ngerti Allah karena dia sholat. Orang itu tawaddu', rendah hatinya. Terlihat orang ini, dilihat orang. Kita ngelihat orang ini bukan berarti orang itu butuh kepada kita, bukan, tapi Allah sudah menyenangkan orang ini luar biasa, masya Allah. Itu yang diharapkan makhluknya Allah, supaya kita beribadah kepada Allah untuk diaku ahlu tuqa, orang yang takwa kepada Allah, yang bihaqqa tuqatih, dikatakan yang benar takwanya, yang mati husnul khatimah, gak su'ul khatimah, gak susah selama hidup, senang selalu selama hidup, karena ngerti Rajab. Ya, bulan Rajab ini ngerti bahwasanya Allah akan memberikan berjuta-juta rahmatnya. Allah akan memberikan keberkahannya di bulan Rajab kepada setiap hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dikatakan. Al-Quran juga petunjuk kepada orang yang takwa. Kalau kita nggak takwa kepada Allah, kira-kira apa yang kita bawa selama dunia ini? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai kata kita lakukan amal kebaikan gak dihitung, udah amal baik kita gak kepake, keburukan yang dihitung, na'udzubillah. Alhamdulillah andai kata kebaikan kita bisa bawa bekal walaupun gak punya kelebihan amal. Tapi kalau kita mendapatkan kerugian, kita gak ada satu kebaikan, kita mendapat satu keburukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan itu ditunggu, ditangguhkan Allah. Allah, rahmat Allah melebihi murkanya. Jadi kalau kita berbuat apa salah kepada Allah, gak akan pernah Allah gak menerima taubat kita. Gak ada sekarang Rajab, tahun depan gak Rajab, pasti Rajab lagi. Setiap tahun selalu Rajab, setiap tahun selalu Sya'ban, setiap tahun selalu Ramadan, dan seperti itu. Maka dikatakan Rasulullah, kullu ummati khulul jannah, kita semua insyaallah masuk surga. Ini keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan banyak limpahan barakah, keramat aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesenangan hati, Allah berikan futuh, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu ini baik yang menyenangkan hati atau yang enggak nyenengin hati, yang senang apa yang susah, yang berat atau yang ringan, semua Allah Subhanahu wa taala yang jadikan. Kita ngangkat sesuatu yang berat di kita, tangan kita ngangkat ini barang, ya, tapi barang itu memang berat. Yang buat barang itu berat Allah, yang buat kita kuat Allah, yang buat kita nggak kuat Allah. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dikatakan Rasulullah, man ahya sunnati, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi, faqad ahabbani, mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad. Wa man ahabbani, kata Nabi, kana ma'i fil jannah. Kalau kita mendapatkan kecintaan, dicintai aku, kata Rasulullah, akan berkumpul dengan Nabi SAW di surga. Kenapa kita ke surga Nabi SAW? Kita punya surga, ya, karena Allah jadikan segala sesuatu surga-surga itu kan Nabi Muhammad. Jadi kita mendapatkan surga yang enak, yang nyenengin, yang luar biasa dibandingkan nabi-nabi dan Rasulullah yang lain karena Nabi Muhammad. Dan ketika itu Nabi SAW benar-benar Rasulullah berat ketika Isra Mi'raj, dan yang Allah perintahkan pula salat ini perkara yang berat. Ini salat, bagaimana salat? Amal yang lain nyusul. Selawatan apa segala macam, gak salat percuma. Apa segala macam ibadah tapi gak ngerjakan salat, ini orang aliran sesat ini. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ngerjakan salat paling utama. Bagaimana khusyuk, ngerjakannya terus ngerti sunnah, karena sunnah Nabi Muhammad, sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Nabi. Faqad ahabbani, mendapat kecintaan Rasulullah.
Loh, dicinta Nabi Muhammad luar biasa. Bukan berarti dicinta Nabi kita nih kayak cinta-cinta sama suami istri, bukan. Dicinta Nabi itu keridhaan Allah Khalik yang menciptakan segala sesuatu. Yang ringan Allah yang ciptakan, yang berat Allah yang beratkan. Andai kata kita banyak dosa, mungkin kita ketika diambil roh, jasad kita ini berat, padahal kita kurus. Mungkin karena apa? Wallahu a'lam, kuasa Allah. Andai kata bila mana mungkin, wallahu a'lam, kuasa Allah. Andai kata terus yang angkat ini mayit diangkat ini gak kuat, padahal orangnya kuat. Ketika Allah beri penyakit gak kuat orang angkat, kuasa Allah subhanallah. Dan apa yang pada akhir orang ini husnul khotimah apa soal khotimah, mau berat kayak di bawah, mau ringan kayak di bawah, yang penting mati husnul khotimah. Hidup yang penting senang, mendapatkan keridhaan Allah. Dilihat Nabi SAW mendapatkan nadratul ilahiyah, mendapatkan pandangan Allah. Orang yang mendapatkan surga yang dijamin Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat jaminan Allah. Kenapa? Karena hubbur Rasul, karena cinta kepada Nabi. Karena Nabi katakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, mendapatkan kecintaan Rasulullah. Siapa kita mendapat kecintaan Rasulullah, akan berkumpul dengan dia Nabi Muhammad SAW di surga. Amin. Allahumma amin. Kalau kita bersyukur, orang yang beruntung. Kalau kita kufur, kita mungkin mati kafir. Na'udzubillah. Kalau kita beruntung, orang yang pandai beristighfar di bulan Rajab. Kalau kita orang yang beruntung, orang yang ngerti bahwasanya Sya'ban bulan kajian Nabi Muhammad SAW. Kalau kita orang yang rugi, kita orang yang mati sia-sia, hidup sia-sia. Gak senang dunia lah fil akhirah. Di dunia susah, di akhirat gak senang. Akhirnya di akhir mendapatkan husnul khotimah karena perkara sholat gak diampuni dosanya. Meninggalkan sholat gak diampuni dosanya. Khalda fiha abada, akan dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya orang meninggalkan sholat. Mau setengah sholat ke, seberapa sholat ke, secekik sholat ke, terhukumin meninggalkan sholat, gak akan pernah lihat surga. Na'udzubillah min dzalik.